Kampung Manggis selalu dikenal sebagai kampung yang tenang. Letaknya jauh dari jalan besar, dikelilingi kebun manggis tua yang batangnya hitam dan berlumut, seolah menyimpan usia yang lebih tua dari ingatan para warganya sendiri. Saat senja turun, bayangan pohon-pohon itu memanjang seperti tangan-tangan kurus yang mencoba meraih apapun yang masih bergerak di jalan tanah kampung. Tak ada yang aneh, setidaknya begitu yang selalu diyakini warga. Namun, semua berubah sejak satu nama mulai sering disebut dengan suara bergetar dan tatapan takut, perempuan itu. Rumor tentangnya beredar dari mulut ke mulut, tak pernah benar-benar jelas, tapi selalu berakhir pada kisah yang sama. Seorang gadis kampung yang dulu dikenal pendiam, sering menunduk, dan jarang keluar rumah. Konon, ia ditemukan meninggal di salah satu pohon manggis paling tua di ujung kampung. Tidak ada saksi, tidak ada jeritan yang didengar. Hanya tubuhnya yang tergantung, dengan wajah pucat dan mata terbuka, seolah kematiannya belum selesai bercerita. Bisik-bisik yang lebih gelap pun muncul. Warga menyebut kematiannya bukan sekadar bunuh diri. Ada aib yang dipendam, luka batin yang tak sempat disembuhkan. Ada kejahatan yang tak pernah diadili. Tapi di kampung kecil seperti Manggis, kebenaran sering dikubur lebih dalam daripada jenazah itu sendiri. Sejak malam ketujuh setelah kematiannya, kejadian-kejadian aneh mulai terjadi. Anak-anak sering menangis histeris tengah malam, menunjuk sudut rumah sambil menyebut, "Ibu rambut panjang." Ayam-ayam mati dengan leher terpuntir. Darahnya mengering seperti disedot sesuatu. Warga yang pulang larut mengaku mendengar tangisan perempuan dari arah kebun manggis. Bukan tangisan biasa, tapi seperti suara orang menahan sakit yang teramat dalam. Diselingi tawa pelan yang menusuk telinga. Yang paling mengerikan, beberapa orang melihat sosok putih berdiri di bawah pohon tempat perempuan itu meninggal. Rambutnya panjang menutupi wajah, tubuhnya melayang, dan bau anyir bercampur tanah basah selalu menyertai kemunculannya. Setiap kali sosok itu terlihat, keesokan harinya selalu ada warga yang jatuh sakit, kerasukan, atau mengalami mimpi buruk yang sama. Dikejar perempuan menangis sambil berteriak meminta keadilan. Warga mulai yakin, kuntilanak itu belum pergi. Di tengah kepanikan yang kian menjadi, muncul dua nama yang perlahan dianggap sebagai harapan terakhir, Aldo, pemuda kampung yang dikenal berani dan rasional, serta Ustadz Ahmad, tokoh agama yang sudah puluhan tahun tinggal di kampung Manggis dan paham betul sejarah gelap tanah itu. Keduanya sadar, teror ini bukan sekadar gangguan makhluk halus biasa. Ada dendam yang belum terselesaikan. Ada dosa yang masih hidup di antara warga. Dan selama kebenaran itu terus dikubur, kuntilanak kampung Manggis akan terus menagih, satu persatu. Aldo awalnya adalah orang yang paling keras menertawakan rumor tentang kuntilanak kampung Manggis. Baginya, ketakutan warga hanyalah hasil dari rasa bersalah kolektif yang diwariskan dari cerita lama. Ia sering berkata, kalau semua masalah disalahkan ke hantu, kapan kampung ini maju? Namun, malam itu, keyakinannya mulai runtuh. Teror pertama datang dengan cara yang nyaris sepele. Saat itu Aldo pulang larut setelah membantu temannya memperbaiki motor di kampung sebelah. Jam menunjukkan hampir pukul 12 malam ketika ia melewati jalan setapak yang membelah kebun manggis. Udara terasa lebih dingin dari biasanya. Tidak ada suara jangkrik. Tidak ada angin, hanya bunyi langkah kakinya sendiri yang terdengar terlalu keras di telinga. Di tengah jalan, Aldo berhenti. Ia mendengar suara perempuan menangis. Bukan tangisan keras, melainkan lirih, terputus-putus, seperti seseorang yang kehabisan tenaga untuk meratap. Suaranya datang dari arah pohon manggis tua di ujung jalan. Pohon yang sama, tempat perempuan itu ditemukan meninggal. Aldo menelan ludah, logikanya bekerja cepat. Paling cuma orang gila atau warga yang kesurupan, pikirnya. Ia melanjutkan langkah, tapi suara itu ikut bergerak. Semakin dekat, semakin jelas. Ado, napas Aldo tersentak. Namanya dipanggil. Ia berhenti lagi. Jantungnya berdetak keras sampai terasa di tenggorokan. Suara itu kini berubah. Bukan lagi tangisan, melainkan seperti bisikan parau yang diucapkan tepat di belakang telinganya. Saat Aldo berbalik, tidak ada siapa-siapa, hanya bau menyengat, campuran bunga busuk dan tanah basah. Malam itu Aldo berhasil pulang, tapi sejak kejadian tersebut, hidupnya tak pernah kembali normal.
Keesokan harinya, ia mulai melihat hal-hal aneh. Bayangan perempuan berdiri di ujung gang, menghilang saat didekati. Rambut panjang terlihat di kaca jendela kamarnya, padahal ia tinggal sendirian. Dan setiap malam, tepat pukul 12:07, Aldo terbangun oleh suara langkah kaki di atap rumahnya. Pelan, ringan, seperti seseorang berjalan tanpa bobot. Teror semakin nyata saat Aldo mulai bermimpi. Dalam mimpi itu, ia berada di bawah pohon manggis tua. Seorang perempuan berdiri membelakanginya, mengenakan baju putih kusam. Ketika perempuan itu berbalik, wajahnya rusak, mata hitam berlubang, mulut tersenyum terlalu lebar, dan lehernya memperlihatkan bekas jeratan yang masih menghitam. "Kenapa kalian diam?" tanya sosok itu dalam mimpi. Suaranya bercampur tangisan dan tawa. "Aku minta tolong, tapi tak ada yang datang." Aldo terbangun dengan tubuh basah oleh keringat dan kuku jarinya berdarah. Ia mencakar dinding kamarnya sendiri saat tidur. Puncaknya terjadi 3 malam kemudian. Saat Aldo sedang duduk sendirian di ruang tamu, lampu tiba-tiba berkedip lalu mati. Dalam gelap, terdengar suara kursi diseret dari arah dapur. Aldo berdiri, mengambil senter dari ponselnya, dan mengarahkannya ke suara itu. Cahaya senter menyorot sesosok perempuan duduk di kursi dapur. Rambutnya panjang menutupi wajah, kakinya tidak menyentuh lantai. Pelan-pelan, kepala itu terangkat. Dari balik rambut kusut, terdengar suara yang membuat darah Aldo membeku. "Kamu dengar, tapi kamu juga diam." Lampu menyala kembali. Sosok itu lenyap. Sejak malam itu, Aldo tahu satu hal dengan pasti. Kuntilanak kampung manggis tidak datang untuk menakut-nakuti. Ia datang untuk menuntut sesuatu. Dan Aldo sudah terpilih sebagai pintu pertamanya. Aldo akhirnya menyerah. Pagi itu wajahnya pucat, matanya cekung. Langkahnya sempoyongan saat menyusuri jalan menuju rumah Ustadz Ahmad. Sudah 3 malam ia tidak benar-benar tidur. Setiap kali memejamkan mata, suara tangisan itu muncul. Kadang dari dalam kepala, kadang seperti berasal dari sudut ruangan. Ia tak lagi yakin mana yang mimpi, mana yang nyata. Rumah Ustadz Ahmad berdiri di ujung kampung, berdampingan dengan musola kecil yang catnya mulai mengelupas. Begitu Aldo masuk ke halaman, ia langsung merasakan hawa berbeda, lebih berat, lebih dingin. Seolah sesuatu ikut mengikutinya sampai ke sana. Ustadz Ahmad sudah menunggu di teras, seakan tahu Aldo akan datang. "Kamu sudah didatangi," ucapnya pelan, sebelum Aldo sempat membuka mulut. Aldo terdiam, tenggorokannya kering. Ia duduk, lalu menceritakan semuanya. Suara tangisan, namanya yang dipanggil, mimpi di bawah pohon manggis, sampai sosok perempuan melayang di dapurnya. Saat Aldo sampai pada bagian kalimat, "Kamu dengar, tapi kamu juga diam," wajah Ustadz Ahmad mengeras. "Itu bukan sekadar teror," kata Ustadz Ahmad serius. "Itu tuduhan." Belum sempat Aldo bertanya, tiba-tiba pintu musola terbanting keras dari dalam. Padahal tidak ada angin, lampu musola berkedip, lalu mati. Dari arah dalam terdengar suara orang menangis, persis seperti yang Aldo dengar malam pertama. Aldo berdiri panik. Itu suaranya. Ustadz Ahmad memejamkan mata. Bibirnya bergerak membaca doa. "Dia sudah berani masuk wilayah ini. Artinya waktumu tidak banyak, Do." Sejak hari itu, teror tak lagi menunggu malam. Di siang hari, Aldo mulai melihat hal-hal yang membuatnya hampir gila. Wajah perempuan itu muncul di pantulan air sumur. Rambut panjangnya terlihat menjuntai dari balik lemari. Kadang, Aldo mendengar langkah kaki mengikutinya tepat di belakang. Berhenti saat ia berhenti. Berjalan saat ia berjalan. Warga mulai menjauh. Mereka melihat Aldo sering bicara sendiri, menjerit tiba-tiba, atau menutup telinga sambil menangis. Beberapa orang bersumpah melihat Aldo di kebun manggis tengah malam, padahal Aldo mengaku ia tak pernah keluar rumah. Teror memuncak pada malam ke-7 setelah ia menemui Ustadz Ahmad. Malam itu hujan turun deras. Aldo sendirian di rumah, listrik padam. Di tengah gelap, suara tangisan terdengar lebih dekat dari biasanya. Bukan dari luar, tapi dari dalam kamar. Aldo berlari ke ruang tengah, tapi pintu terkunci sendiri. Jendela bergetar, dinding rumah mulai dipenuhi bekas goresan panjang, seperti dicakar dari sisi dalam.
Bau busuk menyengat, membuat Aldo muntah di lantai. Lalu, terdengar suara tertawa. Bukan tawa keras, tapi tawa perempuan yang pecah, seolah tertahan oleh tangis bertahun-tahun. Dari sudut ruangan, sosok itu muncul perlahan. Tubuhnya melayang, lehernya miring tak wajar, rambutnya basah menempel di wajah pucat yang retak seperti tanah kering. Matanya hitam pekat, menatap Aldo tanpa berkedip. "Aku minta tolong," katanya lirih. "Tapi kalian menutup pintu." Aldo menjerit. Ia jatuh berlutut, menangis, memohon ampun meski tak tahu dosa apa yang dituduhkan padanya. Sosok itu mendekat, semakin dekat, sampai wajahnya hanya berjarak sejengkal dari Aldo. Tiba-tiba, azan berkumandang. Suara azan itu datang dari kejauhan, dari musola Ustadz Ahmad. Seketika sosok itu menjerit melengking. Suaranya membuat kaca jendela pecah. Tubuhnya mundur perlahan, lalu menghilang bersama bau busuk yang menyiksa. Aldo pingsan. Keesokan paginya, Ustadz Ahmad datang dan menemukan Aldo terbaring lemah, dengan bekas lebam hitam di lehernya, seperti bekas jeratan tali. "Dia sudah menyentuhmu," kata Ustadz Ahmad dengan suara berat. "Kalau kita tidak segera mengungkap kebenaran, bukan hanya kamu, satu kampung bisa ikut tenggelam dalam dendamnya." Di kejauhan, dari arah kebun manggis, terdengar tangisan lagi, kali ini lebih keras, lebih marah. Dan kampung manggis tahu, ini baru permulaan. Setelah malam itu, kampung manggis tak lagi sama. Ustadz Ahmad melarang Aldo keluar rumah sendirian. Ia memindahkannya sementara ke rumah kecil di belakang musola, tempat doa lebih sering dilantunkan daripada obrolan. Tapi meski begitu, suara tangisan masih sering terdengar menjelang subuh, menggantung di udara seperti kabut yang tak mau pergi. "Dia belum tenang," kata Ustadz Ahmad suatu malam. Karena kebenaran belum dibuka, penyelidikan dimulai bukan dengan pertanyaan, tapi dengan ingatan lama. Ustadz Ahmad mengajak Aldo menyusuri kampung, mendatangi orang-orang tua yang sudah jarang keluar rumah. Mereka tidak langsung bertanya tentang kuntilanak, karena kata itu saja sudah cukup membuat pintu tertutup rapat. Sebaliknya, Ustadz Ahmad hanya bertanya satu hal sederhana. Siapa yang pertama kali menemukan perempuan itu? Pertanyaan itu selalu berakhir sama. Warga saling melempar pandang, lalu diam. Hingga akhirnya mereka tiba di rumah Paranu, lelaki tua yang dulu menjabat sebagai ketua RT saat kejadian itu terjadi. Tangannya gemetar saat menuangkan teh. Matanya tak pernah menatap langsung ke wajah Aldo. "Dia bukan bunuh diri," ucap Paranu akhirnya, dengan suara hampir tak terdengar. "Kami tahu." Kalimat itu jatuh seperti batu ke dada Aldo. Paranu mulai bercerita, terpotong-potong, seolah setiap kata menarik kembali luka lama yang tak pernah sembuh. Perempuan itu, yang namanya jarang disebut, pernah datang ke rumahnya suatu malam. Menangis, memohon tolong, tubuhnya gemetar, bajunya kusut, dan matanya penuh ketakutan. "Ia bilang ada yang merusaknya," lanjut Paranu. "Ia bilang pelakunya orang kampung sendiri. Namun bukannya menolong, Paranu justru menyuruhnya pulang. Aku takut kampung ini rusak," katanya lirih. "Takut aib." Cerita serupa terulang di rumah warga lain. Seorang ibu mengaku pernah mendengar jeritan dari rumah kosong dekat kebun manggis, tapi memilih menutup jendela. Seorang lelaki mengaku melihat perempuan itu berjalan terlatih-tatih tengah malam, tapi pura-pura tak melihat. Bahkan ada yang terang-terangan berkata, lebih baik satu orang hilang, daripada satu kampung dicap buruk. Setiap pengakuan membuat Aldo semakin sesak. Mereka semua dengar, gumam Aldo. Dan mereka semua diam. Saat malam turun, teror pun berubah wujud. Tangisan kini terdengar dari banyak arah sekaligus. Air sumur berubah keruh dan berbau anyir. Anak-anak mulai kerasukan, berteriak dengan suara perempuan dewasa, mengulang satu kalimat yang sama. "Kenapa kalian tutup mata?" Puncaknya terjadi saat Ustadz Ahmad menemukan sesuatu di kebun manggis. Di bawah pohon tua itu, tanah terlihat seperti baru digali. Saat dicangkul, mereka menemukan sobekan kain putih dan tali jerami lama. Bukan bekas bunuh diri, tapi bekas sesuatu yang disiapkan. Seolah kematian itu diarahkan. "Dia tidak memilih mati," ucap Ustadz Ahmad dengan wajah pucat. Dia dipaksa putus asa. Malam itu, Ustadz Ahmad mengumpulkan warga di musola.
Hujan turun deras. Lampu mati. Hanya cahaya lilin yang menerangi wajah-wajah ketakutan. Kuntilanak itu bukan datang karena ingin menakut-nakuti, kata Ustadz Ahmad lantang. Ia datang karena kalian mengubur kebenaran bersama jasadnya. Tiba-tiba angin kencang menerobos masuk. Pintu musola terbanting. Lilin-lilin padam satu persatu. Dari sudut ruangan, terdengar suara tawa pecah yang kini dikenal semua orang. Sosok itu muncul di ambang pintu. Rambutnya menjuntai basah. Lehernya memperlihatkan bekas jeratan hitam. Matanya menatap satu persatu warga. Berhenti lebih lama pada beberapa orang tertentu. Kalian bilang aku aib, katanya lirih. Sekarang, aku pulang. Beberapa warga menjerit. Ada yang pingsan. Ada yang menangis sambil memukul dada. Sosok itu menghilang. Tapi lantai musola meninggalkan jejak air dan bau busuk yang tak hilang hingga subuh. Ustadz Ahmad tahu. Rahasia sudah terbuka, tapi belum ditebus. Dan selama pelaku sebenarnya masih hidup, bernapas bebas di Kampung Manggis, teror ini belum akan berhenti. Malam setelah kejadian di musola, Kampung Manggis seperti desa mati. Tak ada lampu yang berani dinyalakan terlalu terang. Pintu-pintu ditutup rapat, anjing-anjing tak lagi menggonggong. Seolah tahu ada sesuatu yang sedang berkeliaran. Aldo duduk di serambi musola bersama Ustadz Ahmad. Tubuhnya lemah, matanya merah dan kosong. Dia sudah menunjuk, kata Ustadz Ahmad pelan. Tinggal kita berani melihat atau tidak. Pengungkapan itu datang dari arah yang tak terduga. Seorang lelaki parubaya bernama Pak Wiryo, orang yang dikenal paling rajin ke musola, paling lantang bicara soal moral, ditemukan mengurung diri di rumahnya. Sejak malam sosok itu muncul, ia tak keluar, tak menjawab panggilan. Hanya terdengar suara orang meracau dari dalam. Aldo dan Ustadz Ahmad mendatangi rumah itu menjelang maghrib. Begitu pintu dibuka, bau anyir langsung menyergap. Pak Wiryo duduk di sudut ruangan. Punggungnya menempel dinding, matanya liar. Di sekelilingnya, dinding penuh coretan arang. Gambar perempuan tergantung. Rambut panjang, mata hitam. Dia datang, gumam Pak Wiryo berulang-ulang. Dia berdiri di ujung ranjangku. Saat Ustadz Ahmad membacakan ayat, Pak Wiryo menjerit keras. Tubuhnya bergetar. Lalu ia menangis. Bukan tangis minta ampun, tapi tangis orang yang akhirnya tak kuat memikul rahasia. Aku cuma sekali, katanya terbata. Aku kira, kalau dia diam, semua akan selesai. Kalimat itu cukup. Warga yang berkumpul di luar rumah langsung gempar. Beberapa perempuan menangis. Beberapa lelaki menunduk. Tak berani saling menatap. Semua kepingan cerita kini menyatu. Siapa pelakunya? Siapa yang menutup mata? Siapa yang memilih diam? Namun pengakuan itu belum cukup. Malam itu juga, teror mencapai puncaknya. Langit menghitam lebih cepat dari biasanya. Angin berputar di kebun manggis. Dari setiap sudut kampung, terdengar tangisan yang sama, bersatu, menggema, menindih dada siapapun yang mendengarnya. Sosok itu muncul lagi. Kali ini bukan hanya satu orang yang melihat. Ia berdiri di bawah pohon manggis tua. Tubuhnya melayang tinggi. Rambutnya berkibar liar. Suaranya menggema ke seluruh kampung. Kalian tahu. Kalian diam. Sekarang, dengar aku. Pak Wiryo menjerit histeris. Tubuhnya terseret keluar rumah tanpa disentuh apapun. Aldo melihat jelas. Leher Pak Wiryo perlahan menghitam. Seperti dicekik tali tak kasat mata. Warga berteriak. Tapi tak ada yang berani mendekat. Ustadz Ahmad melangkah maju. Cukup, katanya lantang. Dendammu benar, tapi jika kau teruskan, kau akan terikat di dunia ini selamanya. Sosok itu menoleh. Untuk pertama kalinya, matanya memperlihatkan sesuatu selain amarah, lelah. Aku hanya ingin mereka mengaku, katanya lirih. Aku ingin mereka tahu rasanya ditinggal. Ustadz Ahmad menunduk. Maka lepaskan aku memimpin ritual penebusan. Bukan untuk menghapus dosamu, tapi untuk menghentikan penderitaanmu. Ritual dilakukan tengah malam, di bawah pohon manggis tua. Ustadz Ahmad menggambar lingkaran dengan kapur dan tanah. Warga diminta berdiri mengelilingi, membawa lilin dan air doa. Pak Wiryo dibawa ke tengah lingkaran, masih hidup, tapi tubuhnya gemetar hebat. Ini bukan pengorbanan, kata Ustadz Ahmad tegas. Ini pengakuan dan penyerahan, satu persatu. Warga dipaksa mengucapkan apa yang mereka lihat, dengar,
dan abaikan. Tangisan pecah, beberapa pingsan, tanah di bawah pohon terasa hangat, seolah menyerap rasa bersalah itu sendiri. Saat pengakuan terakhir diucapkan, angin berhenti mendadak. Sosok perempuan itu turun perlahan. Ia berdiri tepat di depan Pak Wiryo. Tak ada teriakan, tak ada kekerasan, hanya tatapan panjang. Tatapan yang membuat Pak Wiryo menjerit ketakutan hingga suaranya habis. Aku sudah dengar, kata sosok itu. Sekarang, aku pergi. Tubuhnya perlahan memudar, berubah menjadi kabut putih yang terserap ke batang pohon. Bau busuk menghilang, tangisan berhenti. Pak Wiryo roboh, hidup tapi lumpuh. Matanya kosong, seolah jiwanya tertinggal di bawah pohon itu. Pagi harinya, kampung manggis sunyi. Pohon manggis tua itu mengering dalam semalam. Daunnya gugur semua, tidak ada lagi bayangan perempuan. Tidak ada lagi tangisan. Namun Ustadz Ahmad tahu satu hal, tidak semua ritual berakhir dengan kemenangan. Ada harga yang harus dibayar, katanya pada Aldo. Dan kampung ini akan mengingatnya, selama mereka masih berani memilih diam. Di malam-malam tertentu, saat angin berhenti terlalu tiba-tiba, Aldo masih mendengar bisikan pelan dari arah kebun. Jangan ulangi kami, dan kampung manggis tak pernah lagi benar-benar tenang. Sejak malam ritual itu, kampung manggis memang tak lagi diganggu teror yang sama. Tak ada lagi tangisan tengah malam. Tak ada sosok berambut panjang di kebun. Anak-anak berhenti kerasukan, dan air sumur kembali jernih. Secara kasat mata, kampung itu tampak selamat. Namun ketenangan itu bukan ketenangan yang menenangkan. Warga berubah menjadi lebih pendiam. Mereka jarang berkumpul. Tawa terasa asing. Setiap orang menyimpan rasa bersalah yang tak pernah benar-benar diucapkan lagi. Nama perempuan itu tak pernah disebut, tapi bayangannya hidup di kepala mereka masing-masing. Pohon manggis tua di ujung kampung kini berdiri kering, hitam, dan tak pernah berbuah lagi. Tak ada yang berani menebangnya. Tak ada pula yang mau mendekat. Anak-anak tahu satu aturan tak tertulis. Jangan bermain ke sana, meski siang hari. Pak Wiryo hidup, tapi tidak benar-benar hidup. Tubuhnya ada, jiwanya tidak. Ia hanya duduk menatap kosong ke arah kebun. Sesekali bergumam meminta maaf pada sesuatu yang tak terlihat. Warga membiarkannya, seolah itu hukuman yang lebih berat daripada kematian. Aldo memilih pergi dari kampung manggis beberapa bulan kemudian. Bukan karena takut, tapi karena ia tahu, tinggal terlalu lama di tempat yang dibangun di atas kebisuan hanya akan menggerogoti jiwa. Namun bahkan jauh dari kampung itu, ia masih sering terbangun tengah malam dengan satu kalimat terngiang di telinganya. Kalian dengar, tapi kalian diam. Ustadz Ahmad tetap tinggal. Ia menjaga musola, memimpin doa, dan sesekali berdiri lama menghadap kebun manggis saat malam terlalu sunyi. Ia tahu, roh itu telah pergi. Tapi dosa manusia tidak pernah benar-benar ikut dikuburkan. Kampung manggis kini hidup dengan satu pelajaran pahit, bahwa kejahatan bukan hanya milik mereka yang berbuat, tapi juga milik mereka yang memilih diam. Dan jika suatu hari tangisan itu kembali terdengar, itu bukan karena arwah yang belum tenang, melainkan karena manusia kembali mengulang kesalahan yang sama.